Shalom jemaat Tuhan. Marilah kita bersyukur sebab di hari ini, di pagi ini, Tuhan telah membangunkan kita memasuki bulan yang baru, 1 September 2025. Mari di hari yang baru, dalam GKI Tanah Papua kita ada dalam bulan Bina Keluarga. Kita membangun mezbah kita di tengah keluarga kita dalam ibadah, doa kita kepada Allah. Jemaat Tuhan, marilah kita satu dalam persekutuan ibadah kita. Tuhan penolongku di dalam kehidupan, takkan kekurangan di saat ku perlukan. Walau banyak rintangan yang datang menghalangi, namun karena kasih-Nya ku dapat menghalaukan. Hari kan berganti, bumi semakin tua. Insan yang bernoda harus berhati-hati. Janganlah kau menurut kehendak-Mu sendiri. Berharaplah padanya, pastikan sejahtera. Damai-damailah dalam hatiku bila berjalan dengan Tuhanku. Aku percaya kebesaran-Mu, aku bersyukur kemurahan-Mu, aku muliakan keagungan-Mu. Ya Tuhan penolongku. Hari kan berganti, bumi semakin tua. Insan yang bernoda harus berhati-hati. Janganlah kau menurut kehendak-Mu sendiri. Berharaplah padanya, pastikan sejahtera. Damai-damailah dalam hatiku bila berjalan dengan Tuhanku. Aku percaya kebesaran-Mu, aku bersyukur kemurahan-Mu, aku muliakan keagungan-Mu. Ya Tuhan, damai-damailah dalam hatiku bila berjalan dengan Tuhanku. Aku percaya kebesaran-Mu, aku bersyukur kemurahan-Mu, aku muliakan keagungan-Mu. Ya Tuhan penolongku. Kita telah mendengarkan pujian yang menuntun kita untuk masuk di dalam doa. Mari kita ambil sikap doa, kita berdoa. Yesus Tuhan kami,
yang telah menuntun dan membawa kami di bulan baru 1 September. Kami menyambut kehidupan dalam persekutuan dengan Dikau. Sebab itu berkenanlah bagi kami, di tengah persekutuan kami dengan Dikau, kami hendak membaca firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Diberkatilah kami yang mendengarkan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Marilah kita membuka Alkitab kita. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca merupakan pembacaan di minggu ini, yakni kitab Yesaya pada pasal yang pertama. Ayat 10 secara khusus menjadi bagian pembacaan kita di hari yang baru 1 September. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan dengan menggunakan Alkitab terjemahan 2. Yesaya pasal 1 ayat 10. Pasanglah telinga pada pengajaran Allah kita, hai rakyat Gomora. Demikian firman Tuhan yang hendak kita renungkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta anak-anak sekalian, jemaat Tuhan yang diberkati. Membaca bagian firman Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 10, saya memberikan tema, jangan salah mendengar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, serta jemaat Tuhan yang terkasih, mendengar merupakan salah satu yang dianugerahkan kepada kita secara umum. Setiap orang pada dasarnya diberikan kemampuan untuk mendengar, tetapi kemampuan untuk mendengar pada setiap orang, setiap kita, tidak boleh salah digunakan. Mengapa? Sebab ketika kita memakai kemampuan mendengar dengan salah mempergunakan dalam hal mendengar, itu akan memberi pengaruh pada pikiran, pengaruh pada hati, perilaku, kehidupan kita tiap-tiap hari. Salah mendengar ini pula lah yang sementara dialami dan kemudian menjadi teguran Yesaya kepada bangsa Israel secara khusus Yehuda. Dikatakan pada ayat 10 pembacaan kita, dengarlah firman Tuhan. Itu berarti yang didengarkan adalah firman Tuhan. Tapi mengapa ketika Yesaya berkata dengarlah firman Tuhan, kalimat ini dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya, hai pemimpin-pemimpin Sodom, pasanglah telinga pada pengajaran Allah kita, hai rakyat Gomora. Bagian ini mau menyampaikan tentang pesan Allah melalui Yesaya. Yang didengarkan itu firman Tuhan, yang didengarkan itu pengajaran Allah. Tapi umat pada waktu itu tidak membiarkan kemampuan mendengar adalah mendengar firman Tuhan. Kemampuan mendengar adalah mendengar pengajaran Allah. Salah mendengar atau memberi diri untuk mendengar, dalam kesalahan itulah yang membuat mereka disebut sebagai pemimpin-pemimpin Sodom, hai rakyat Gomora. Karena firman tidak lagi mereka dengar, pengajaran Allah bukanlah yang menjadi bagian yang mereka dengar. Kemampuan mendengar tidak dipergunakan seperti yang Allah kehendaki. Akibatnya kehidupan mereka adalah kehidupan di luar firman. Kehidupan mereka adalah kehidupan di luar pengajaran Allah. Dan itulah sebabnya mereka disebut pemimpin-pemimpin Sodom. Mereka disebut rakyat Gomora. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, tadi saya katakan kemampuan mendengar tidak boleh disalahgunakan. Ketika disalahgunakan akan berdampak pada reaksi pikiran, reaksi perkataan, reaksi perilaku dari buah mendengar yang salah itu.
Yesaya menyampaikan pada jemaat Tuhan, yang harus didengar adalah firman Tuhan, yang harus didengar adalah pengajaran Allah. Dan kesalahan inilah yang sementara ditegur. Dan mereka disapa sebagai Sodom dan Gomora. Karena apa yang menjadi hasil dari kehidupan mereka seperti Sodom dan Gomora. Hari baru telah Tuhan anugerahkan bagi kita di bulan yang baru 1 September. Di hari baru menjalani hari hidup di hari ini. Mari pergunakan kemampuan mendengar kita. Mendengar hal-hal yang baik. Mendengar hal-hal yang benar. Itulah yang menjadi input kita. Supaya input itu akan menjadi output kita. Apa yang kita dengar, firman-Nya, apa yang kita dengar pengajarannya, itu yang kita biarkan memberi pengaruh pada keberadaan kita. Dan pada akhirnya kehidupan kita adalah buah-buah dari mendengar firman, dari mendengar pengajaran Allah. Yuk, jalani hari ini dengan tidak salah mendengar. Kalau kita dijumpakan dengan keadaan-keadaan yang salah untuk kita dengarkan, barang itu harus kasih tinggal. Barang itu tidak boleh menjadi bagian dalam hidup kita. Sebab itu kita memastikan yang kita dengarkan adalah firman Allah, yang kita dengarkan adalah pengajaran Allah. Mendengarkan tentang Allah dalam hidup kita, itulah yang harus menjadi buah-buah kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat menyambut hari baru dengan membiarkan hidup kita hanya mendengar firman dan pengajaran Allah kita. Dengan tidak membiarkan diri kita salah mendengar. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya dan menyertai kehidupan kita di 1 September hari ini. Amin. Shalom. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih karena Engkau telah menuntun kami. Bagaimana kami menggunakan kemampuan mendengar di hari ini. Hanya untuk firman-Mu dan pengajaran-Mu. Sebab itu kepekaan dan kebajikan, kebijaksanaan diminta dari kami. Tolonglah kami supaya firman yang kami dengar akan berbuah dalam hidup kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan Allah. Sertailah kami sebagai kepala suami. Sertailah kami sebagai ibu istri. Sertailah kami selaku orang tua, orang muda, remaja dan anak-anak. Dalam seluruh aktivitas kami di hari ini. Kami juga mau berdoa bagi semua orang yang kami jumpai. Bagi semua orang yang ada di atas tanah Papua. Bagi semua orang yang ada di Manokwari, Tuhan juga menuntun sekalian kami dalam tuntunan-Mu, ya Tuhan Allah. Inilah doa kami, menyerahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, ibadah pagi subuh Jemaat GKI Sion Sangge telah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.